secara substantif dan hasil dari kira-kira keinginan keduanya itu sepertinya cukup terwujud gitu ya, dan itu tercermin dari posisi-posisi yang sekarang ada, baik itu di parlemen maupun komposisi di kabinet misalnya. Kalau ditunda kan mestinya benar-benar kita 50-50, mestinya kalau emang udah ditolak ya tolak aja waktu sebelum pelantikan kan. Apa itu yang katanya tanggal berapa? Tanggal 10. Terus katanya 12 sampai 15. Iya, Mbak Mega nggak jadi ketemu Pak Prabowo. Ada apakah? Ada apakah gerakan? Sebenarnya nggak ada apa-apa. Sebenarnya gini. Itu kan karena nggak ketemu aja waktunya. Satu nggak ketemu waktunya ya. Cuma kan kalau kita juga sebenarnya nggak 100% tahu. Semua nggak 100% tahu. Mungkin yang paling tahu antara keduanya ya, Pak Prabowo sama Bu Mega. Jangan-jangan udah video call. Ini bukan bercanda ya, tapi bisa jadi kan? Bisa jadi kan? Kita nggak tahu ya. Ini kan kehidupan pribadi dua orang. Ini kan nggak 24 jam semua orang. Bisa zoom-zooman ya kan? Zaman sekarang ini kan sudah. Tapi pada prinsipnya begini. Kalau antara sebenarnya kan pertemuan ini kan kenapa sih orang menunggu? Pasti kan menunggu hasilnya. Saya juga nunggu ini gimana. Tapi menurut kami hasilnya kan udah jelas. Hasilnya bahwa transition prosesnya itu smooth ya. Dari mulai Pak Prabowo sebagai presiden terpilih di bulan-bulan atau hari-hari terakhir sebelum dilantik, itu kan juga ada proses-proses di DPR misalnya, di mana PDI Perjuangan alhamdulillah mendapatkan posisi yang cukup strategis, ya kan. Ketua DPR tetap berada di Mbak Puan, ya sebagai kita partai yang pemenang dari pemilu legislatif. Kemudian kemarin sudah kelengkapan AKD, alat kelengkapan dewan, komisi-komisi sudah terbentuk, dan alhamdulillah pimpinan komisinya lumayan lah, kalau nggak salah tiga kali ya, tiga kalau nggak salah ya, terus 4 wakil, dan pokoknya dibandingkan partai lain juga kita paling banyak, dan itu smooth, nggak ada perdebatan yang keras dan lain-lain, dia udah lancar aja gitu ya. Kemudian Gerindra berarti juga udah shake hand dong nih. Nah artinya kan itu kan sebenarnya sebenarnya kan itu artinya sebenarnya ini semua kan tentu atas restu dari kedua belah pihak, kedua dewa-dewa ini kan, Pak Prabowo maupun Bu Mega. Jadi komunikasinya mungkin tidak verbal langsung, tapi udah tahu sama tahu, mungkin karena memang sahabat lama ya kan, bisa melalui telepati ya, atau minimal dengan utusan-utusan yang dipercaya ya kan, di antara mereka semua gitu kan. Ada Pak Sekjen, ada Pak Oli, ada Pak Said Abdullah, ada Mbak Puan tentunya, kemudian ada Mas Pram ya kan, yang itu Mas Pram selalu dipanggil tuh. Sempat ketemu ya kan, sebenarnya itu membicarakan dipanggil tuh ya? Bukan untuk jadi posisi menteri itu waktu itu? Bukan lah. Bukan. Tapi kami sebenarnya tahu pasti Pak Prabowo mau banget. Iya dong. Siapa sih yang nggak mau Mas Pram ya kan? Kalau kita bicara soal profesionalisme ya kan, itu top banget Mas Pram untuk jadi menteri. Tapi pada prinsipnya pertemuan itu lebih ke saling menyampaikan pesan. Mas Pram menyampaikan pesan dari Ibu, Mas Pram kemudian mendapatkan pesan dari Prabowo untuk disampaikan pada Ibu, dan juga hal-hal yang terkait dengan itu kan sebelum pelantikan ya. Mas Pram doain Pak Prabowo, Pak Prabowo doain Mas Pram juga lancar dalam berkontestasi di pilkada ini, dan memang hubungan keduanya pun cukup baik. Jadi intinya kalau dibilang pertemuan secara fisik mungkin memang belum ketemu antara Pak Prabowo dan Ibu Mega, tapi itu tadi secara substantif dan hasil dari kira-kira keinginan keduanya itu sepertinya cukup terwujud gitu ya, dan itu tercermin dari posisi-posisi yang sekarang ada, baik itu di parlemen maupun komposisi di kabinet misalnya gitu ya. Kalau kita bicara bahwa PDI Perjuangan akhirnya memilih berada di luar kabinet secara resmi, itu kan sebenarnya suatu mindset yang memang udah terpatri di para kader maupun tentunya para elit di PDI Perjuangan. Ketika kita kalah dalam kontestasi pilpres, itu kan wajar-wajar aja. Kita yang kalah, ya mindsetnya tentu ya udah ada pemenang. Nah, pemenang ini punya hak prerogatif untuk menentukan kabinetnya, pemerintahannya. Kita juga bukan tipe partai politik yang kasak-kusuk untuk meminta yang bukan hak kita, ya kan. Dan kalaupun memang ada wacana ketika itu PDI Perjuangan apakah akan masuk atau tidak, ya wacana itu berkembang, jujur aja berkembang dan dibicarakan oleh para pengurus DPP tentunya senior-senior. Tapi kan itu tadi karena udah ada mindset, ujungnya sudah kelihatan, dan ini suatu hal yang rasa-rasanya nggak luar biasa, aja. Justru kan yang luar biasa kalau udah kalah terus masuk. Soalnya di Indonesia udah nolak. Oh iya betul kayak kemarin. Aduh, banyak jurnalis juga nanya, tapi saya lempar ke Roy Talapesi nih. Enggak, sebenarnya gini, putusan betul nolak. Berarti gitu. Sah lah. Sebagai wapres. Apa ini sudah diketahui sebelum putusan? Karena sebenarnya harusnya putusannya sebelum dilantik. Betul kan? Jangan-jangan udah tahu PDIP. Artinya gini, selama masih ada wapres yang ini, Bu Mega emang nggak mau masuk, gitu alasannya. Apa gimana? Enggak juga. Soal masuk atau tidak ke kabinet sama sekali nggak ada hubungannya dengan yang bersangkutan. Nggak ada bersangkutan.
untuk soal lain mungkin ada. untuk masuk kabinet kita berbicara soal bangsa, kita bicara soal bangsa, kita bicara soal negara, kita bicara bagaimana menjadi penyeimbang di sebuah sistem demokrasi. Itu juga yang menjadi pertimbangan utama dari Ibu Mega. Cuma kalau terkait dengan putusan Petun, ya udah kita hormati putusan tersebut. Apakah kita sudah tahu putusannya seperti itu apa enggak? Ya sepertinya harusnya kita nggak tahu karena Petunnya bilang kan ditunda. Justru kan kalau sekarang ditolak gitu kan. Kalau ditunda kan mestinya benar-benar kita 50-50. Mestinya kalau emang udah ditolak ya tolak aja waktu sebelum pelantikan kan, ya kan? Tapi kan enggak. Jadi kita benar-benar nggak tahu. Tapi ya udahlah, biarin. Yang penting kita sudah berusaha, kan, untuk menegakkan apa yang kita anggap sebagai kebenaran. Tapi ya kalau kita menghormati negara hukum ya, akhirnya begitu putusan.